Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hadir di rumahnya Masjid Al-Ihsan dalam rangka sebuah acara yang sangat-sangat mulia dan terhormat, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus yang tugasnya untuk keliling, untuk patroli, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian malaikat menemukan sekumpulan orang sedang membaca la ilaha illallah. Ada yang sedang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang sedang mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian malaikat ikut nimbrung, ikut duduk di majelis itu. Majelis itu adalah majelis zikir. Sebagian ulama menafsirkan bahwa majelis zikir itu termasuk di dalamnya majelis ilmu, seperti kita ini. Setelah selesai zikirnya di masjid, malaikat pun kembali ke langit. Kembali ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh hambanya di masjid itu. Allah tahu. Tapi Allah menjalankan fungsi manajemen. Ya. Salah satu fungsi manajemen itu adalah controlling. Allah ingin mengecek. Wahai malaikat, dari mana kau? Saya habis mengunjungi masjid yang di dalamnya ada yang sedang berzikir. Mereka sedang berdoa, mereka berlindung kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, mereka berdoa minta apa? Mereka berdoa minta surga. Kemudian kata Allah, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka itu sudah pernah lihat surga? Kemudian yang berikutnya, mereka minta perlindungan dari apa? Mereka minta perlindungan dari azab neraka. Kemudian Allah bertanya pada malaikat itu, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat neraka? Kemudian setelah itu Allah mengatakan bahwa aku mengampuni semua orang yang duduk di majelis zikir. Aku ampuni semua. Bahkan malaikat itu bercerita ada seseorang yang penuh dengan dosa, tidak sengaja jalan tidak sengaja, kemudian mampir ke majelis zikir itu, iseng-iseng. Itu pun diampuni dosanya kata Allah. Luar biasa. Jadi majelis zikir, majelis ilmu, kalau ditinggalkan kita rugi besar. Ini hadisnya sahih Pak, sahih. Kalau nggak Muslim, Bukhari Muslim, pokoknya sahih. Jadi yang duduk di majelis zikir dan yang tidak sengaja mampir, tidak sengaja, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita sampai nggak hadir, rugi besar Pak. Ya mungkin awal-awalnya hadir karena terpaksa, itu nggak ada masalah.
dipaksa oleh kepala sekolah. Pokoknya kalau nggak hadir nggak dapat reward, nggak dapat cuan. Nah, dari reward cuan. Angpau kalau orang Tionghoa, angpau. Ya mula-mulanya terpaksa. Udah, saya mau hadir ya. Padahal aku sibuk banget ini. Ya itu. Awal mulanya terpaksa. Lama-lama ikhlas tumbuh. Ya. Jadi memang ikhlas itu enggak sekaligus, Mas. Enggak langsung jret ikhlas, enggak mungkin. Ikhlas itu diawali dengan keterpaksaan dulu. Terpaksa dulu. Nah, habis lama-lama nanti ikhlas. Setelah mengetahui betapa nikmatnya, betapa di dalam majelis ilmu itu Allah menurunkan sakinah. Sakinah, ketenangan. Yang mana sakinah itu selalu didoakan oleh penghulu. Ya, mudah-mudahan kedua pasangan pengantin ini dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para penghulu selalu berdoa begitu. Ya, penghulu. Padahal salah satu sakinah itu apa? Salah satu sakinah itu kalau mau duduk di majelis ilmu. Nah, kalau pengantin baru sampai mati nggak pernah ngaji seperti ini, mana ada sakinah? Sorry ya, sorry nggak ada sakinah itu, nggak ada. Nah, sakinah itu salah satunya adalah mau duduk bersimpuh di majelis ilmu. Baik. Bulan yang lalu adalah part 1, bagian pertama dari pengajian tentang jenazah. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, setelah saya baca hadisnya di sini saja, di sini saja di himpunan putusan Tarsi Muhammadiyah, hadisnya di sini itu banyak betul tentang jenazah. Maka ketika Pak Didi mengatakan 3 kali ya Pak Ustadz, minimal 5 kali, minimal 5 kali. Nggak apa-apa, nanti diselingi yang lain nggak apa-apa. Misalnya bulan depan ini Ramadan, udah sementara jangan Pak Nurdin dulu, tapi nggak tahu Ramadan libur ya. Insya Allah. Mungkin jalan yang lain dulu lah, Ustadz siapa yang ngetop-ngetop, ya yang sudah naik daun. Kalau saya belum naik daun, saya baru naik tangga. Ya. Jadi nggak apa-apa diselingi, nggak apa-apa. Yang jelas ini adalah part 2, ya, bagian kedua. Karena memang pelajaran tentang jenazah ini banyak sekali, ya. Dan jangan berpikir begini, saya kan masih muda, matinya masih lama. Jangan berpikir begitu, jangan. Ya, pokoknya yang saya sedihkan itu begini, Pak Ibu sekalian, ya. Ya saya sedihkan demi Allah ini, ya. Jangan sampai warga perserikatan meninggal dunia kemudian diurus oleh orang lain, gitu loh. Itu yang saya sedih. Ya dikasih kembang, ya diazani di kuburan. Ya Allah. Nah, maka kita harus kompak dan harus punya tim rukun kematian. PCM apa ini? Rukun atu. Jadi harus begitu. Dan jangan membayangkan bahwa menungguin orang sakit, kemudian memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan itu sulit, ini nggak mudah. Kenapa kita anggap sulit? Karena jarang-jarang dilakukan. Itu saja. Karena jarang-jarang dilakukan, maka seolah-olah sulit, padahal mudah banget. Ya. Karena jarang-jarang dilakukan, maka lupa. Pas lupa, kemudian kita berkesimpulan sulit. Nah, padahal nggak sulit. Contoh menungguin orang meninggal. Ketika yang mau meninggal itu sudah jelas-jelas sedang sakaratul maut, tugas kita adalah mentalkin kalimat La ilaha illallah di telinga kanannya. Udah gitu aja. Dengan bacaan yang pelan, berjeda. Berjeda itu maksudnya berjarak. Jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Pelan aja. La ilaha illallah. Terus dikasih jeda. Ya. Biar si calon mayit itu
mengendapkan suara kita. Kemudian dia sadar, oh ada suara la ilaha illallah. Aku pengen mengucapkan, tapi nggak bisa mulutnya. Ya, mulutnya paling getar-getar dikit. Tapi hatinya ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian kalau sudah resmi meninggal, segera matanya ditutupkan. Jangan dibiarkan mata melotot ini, ya. Karena memang kata Nabi ketika ruh dicabut, pandangan mata kita itu mengikuti jalannya ruh. Ya, mengikuti jalan. Maka mata ditutup. Setelah itu, daripada kita melemaskan sendi ya, pada saat memandikan itu sudah kaku, Bu. Sudah kaku sehingga sulit sekali untuk dilemas-lemaskan itu. Maka sebaiknya setelah resmi meninggal, tangannya dilemas-lemaskan itu, sendinya. Baik sendi tangan ya, termasuk kaki ya, dilemas-lemaskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pada saat memandikan dia tangannya mudah diatur, bisa mudah sedekap, bisa buka sedekap pada saat memandikan. Sebab kalau kita terlambat melemas-lemaskan, maka pada saat memandikan dia sudah kaku sehingga nggak bisa dibuka, ya. Atau terlanjur begini tidak bisa sedekap. Ya. Kemudian tidak boleh berkata yang buruk, ya. Kita tidak boleh berkata yang buruk pada saat ada mayat yang baru saja meninggal, karena perkataan yang buruk itu akan berfungsi sebagai doa, ya, bahaya sekali. Maka di situ kita dianjurkan untuk berdoa, ya. Doanya insya Allah sudah saya kirim lewat Mas Didi dan juga lewat Ketua PCM, lewat WA, ya. Nanti mudah-mudahan bisa di-share, ya. Jadi inti doanya itu adalah pertama kita minta ampunan kepada si mayit dan sebutkan nama mayitnya. Kalau mayitnya namanya Nurdin, sebutkan Allahumma gfir li Nurdin. Sebutkan namanya. Kalau namanya si Fulan, saya nggak mau nyebut nama nanti takutnya, Pak kok saya Pak, jangan dong, saya belum mau mati sekarang. Nah, takutnya kalau saya misalnya nyebut Ani, nanti kata Bu Ani, jangan saya Pak, saya nggak mau mati duluan. Kalau saya bilang Bambang, yang namanya Bambang, Pak jangan saya Pak, ya, jadi si Fulan aja lah, ya. Allahumma gfir li itu untuk, ya, Allahumma gfir li Nurdin warfa darajatahu fil mahdiyin, ya. Warfa darajatahu fil mahdiyin, ya Allah angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi supaya si mayit itu betul-betul resmi digolongkan Allah sebagai mahdiyin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jangan dolin, jangan, ya. Jangan al-maghdub, ya. Al-maghdub berarti menyerupai Israel, Yahudi. Kalau ad-dolin menyerupai Nasoro, Nasrani, ya. Tapi mahdiyin ini berarti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita minta supaya peran dia itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gantikanlah perannya setelah beliau meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal suami, mudah-mudahan nanti peran sebagai suami di dalam rumah tangga segera digantikan oleh Allah. Apakah digantikan dengan cara menikah lagi? Apakah digantikan dengan cara kemudian ada santunan-santunan dari PCM, dari PDM dan lain-lain. Santunan, ya.
Kalau yang kebetulan yang meninggal adalah ibu atau istri, maka mudah-mudahan nanti perannya digantikan, ya. Bisa juga dengan menikah lagi dan lain sebagainya. Pokoknya minta supaya perannya segera digantikan oleh Allah, sehingga kita ahlul musibah tidak terlalu lama bersedih, ya. Bahkan kita yakin pasti nanti Allah akan segera mengganti perannya, ya. Perannya itu ya sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai anak dan segala macam. Kemudian, ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan dia. Ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan dia. Kemudian yang terakhir, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya, dan terangilah. Ya, lapangkanlah dan terangilah. Nah, itu doa untuk si mayit yang baru saja meninggal, ya, baru saja meninggal. Atau kita yang apa istilahnya takziah, ya. Takziah itu bukan ngobrol-ngobrol di kursi di pojok sana, ngobrol ngalor ngidul paslon 1, paslon 2, paslon 3, nggak ngobrol itu. Tapi kalau kita takziah langsung menuju ke mayatnya, kemudian kita baca doa tadi, ya. Nah, insya Allah kalau doa tadi dikabulkan Allah, maka alangkah bahagianya si mayat itu, ya. Nanti masuk alam kubur, masuk alam barzah, luas sekali, tidak sesempit yang kita lihat itu. Kalau yang kita lihat kan sempit kan, liang kubur itu hanya 80 kali 2 meter, sempit. Tapi nanti dalam kenyataannya yang dialami oleh si jenazah itu luas sekali kuburnya. Kemudian kuburnya tidak gelap, tidak terang, ya, terang. Itu termasuk hal-hal yang gaib yang kita harus yakini. Kenapa? Karena doa. Sekali lagi, doa, ya. Maka doa itu penting, jangan dianggap remeh doa itu. Sehingga nanti keluarga kita yang meninggal, apakah istri, suami, apakah ayah, ibu, apakah anak, nanti di alam barzah mereka bisa istirahat secara sempurna, ya. Luas, terang, bisa tidur, bisa istirahat secara sempurna, dan hanya dibangunkan oleh kiamat kubro. Hanya kiamat besar lah yang akan membangunkan dia. Jadi sebelum kiamat besar, dia tidak ada yang mengganggu. Itulah istirahat yang sejatinya. Nah, tentu itu semua setelah kita bisa menjawab 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Dan insya Allah kalau kita rajin pengajian, rajin taklim, sholat 5 waktu dijaga, kemudian suka membaca Al-Quran, insya Allah pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir itu insya Allah bisa kita jawab. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, akan kita jawab Allahu Rabbi. Kemudian apa agamamu, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Siapa orang yang diutus kepadamu? Orang yang diutus kepadaku namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa orang yang diutus? Kemudian pertanyaan yang terakhir, itu semua kamu peroleh ilmunya dari apa? Dari mana kamu tahu itu semua? Kamu tahu Tuhanmu Allah, agamamu Islam, yang diutus Muhammad, dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran itulah ilmu yang menjadi pedoman hidup saya. Ilmu yang menjadi pedoman hidup saya mengimaninya dan saya membenarkannya. Nah, setelah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, nanti ada suara dari langit. Suara dari langit akan mengatakan, benar orang itu, benar. Maka kembalikanlah rohnya, kemudian dia disuruh istirahat. Num kanaumil arsh. Istirahatlah, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Kanaumil arsh. Dan dia tidak ada yang mengganggu istirahatnya sempurna kecuali kiamat besar. Nah, itulah, jadi sebenarnya masalah-masalah jenazah, masalah kubur itu nggak perlu kita takuti. Ada orang yang sampai detik ini tuh takut melihat mayat.
Ya takut, membayangkan pocong segala macam. Itu kita sudah tertipu oleh film-film horor. Film horor itu menipu kita, seolah-olah pocong bisa jalan. Ya, maka jangan suka-suka nonton film horor. Ya, karena apa? Itu yang bikin film horor itu laku karena kita menonton. Jangan ditonton, nanti film horor itu gak laku. Ya, karena film horor itu modalnya cuma satu, Pak, cuma satu modalnya, cuma satu, membuat adegan yang mengagetkan. Membuat adegan yang mengagetkan itu tok. Misalnya kita lagi bercermin, wow, ya. Katanya di belakang kita ada apa itu? Ada apa? Wujud-wujud gitu. Itu yang sering muncul dalam film horor. Jadi tayangan-tayangan yang mendadak itu. Ya ada yang rambutnya gondrong, ada yang matanya hitam, dan pocong bisa jalan. Kemudian pocongnya nggak menginjak bumi. Ya. Itu jangan dipercaya, itu semuanya palsu, Bu. Ya. Tidak ada mayat itu jalan-jalan, nggak ada otaknya, coba dipakai otaknya. Masa jalan-jalan? Nggak ada. Itu semuanya adalah sandiwara yang dibuat oleh jin. Jin yang membuat sandiwara itu, ya, yang katanya pocong jalan segala macam, sehingga ada yang istilah sumpah pocong, nggak ada dalam Islam sumpah pocong itu. Kalau sumpah itu, wallahi, itu sumpah, nggak ada sumpah pocong. Oke, kembali ke sini. Jadi kemudian segera melunasi hutangnya, ya. Nah makanya Bapak Ibu kalau bisa kita hidup jangan punya utang, karena kasihan ahli warisnya, ya. Ahli warisnya habis PHK, ya, habis PHK nyari beras susah karena sudah dipakai bansos. Kemudian ternyata emaknya, ibunya utangnya numpuk, padahal setelah meninggal itu ahli warisnya suruh segera melunaskan utangnya. Bingung dia, waduh, utang emak gua gimana nih? Bingung dia. Maka kita sebagai orang tua, ya seperti saya mungkin udah pernah cerita, Bu, ya, ada kawan saya dari Unila namanya Bapak Yusron El Amin, ya, dosen FKIP. Itu alhamdulillah semua utangnya lunas, kemudian dipanggil Allah. Enak sekali, Bu. Enak sekali itu, utangnya lunas semua, kemudian dipanggil Allah. Jadi meninggal tidak bawa utang. Karena memang utang nanti akan mempersulit atau akan memperlambat kita masuk surga. Bahkan saya ulangi sekali lagi, mungkin ada yang belum dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati jenazah yang punya utang, nggak mau. Rasulullah nggak mau menyolati. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang melunasi utangnya. Nah, setelah ada sahabat yang angkat tangan, barulah Rasulullah mau menyolati. Nah, jadi penting. Maka jangan dibiasakan utang, ya. Ustadz, saya pengen punya vario. Kawan saya, guru-guru itu udah pegang vario semua. Masa saya pakai sepeda ontel? Nah, itu yang membuat kita sering tergiur, ya. Belum punya vario, ya. Sementara semua kawan guru udah punya vario semua, ya. Itu yang meracuni hidup kita. Juga kita ngoyo harus utang, ya. Baik. Bulan lalu sudah sampai di situ. Kenapa perlu saya ulang? Karena ada beberapa poin yang belum saya tekankan. Penting itu, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada memandikan mayat, ya. Kaifiyatu ghuslil mayyit, ya, tata cara memandikan mayit. Idza aradtum ghuslal mayyiti fabda'u bil mayamini wa mawadhi'il wudu. Yang pertama, kalau kamu hendak memandikan mayat, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudu. Ya, jadi dimulai dari anggota wudu.
Wagsiluhu witron salasan au khamsan au aksara min zalik. Dan mandikanlah dengan bilangan ganjil. Bilangannya ganjil, jumlah guyurannya, siramannya itu ganjil. 3, 5 atau lebih dari itu. Yang penting ganjil. 3, 5, 7, 9 terserah. Ganjil ya. Bima'in wasidrin, dengan air dan dengan daun bidara. Daun bidara itu saya kira kalau belum ada yang tahu, nanti siapa yang sudah pernah punya tanamannya supaya diperbanyak, kemudian setiap rumah kita kalau bisa nanam daun bidara ya. Sebenarnya kalau saya baca di hadisnya lebih mendalam, daun bidara itu diremas-remas supaya menghasilkan kayak busa ya. Waj'alu fil ghuslatil akhirati kafuron. Serta pada kali yang terakhir taruhlah kapur barus meskipun sedikit. Jadi pada siraman yang terakhir itu diberi kapur barus yang sudah dihancurkan. Kapur barus yang sudah dihancurkan kemudian diaduk dengan air, kemudian disiramkan. Tentu menyiramkannya harus dikasih saringan. Karena kalau nggak dikasih saringan nanti badannya itu penuh dengan pecahan-pecahan kapur barus ya. Jadi pakai saringan saja, jadi badannya ditutup dengan kain saringan. Kain saringan itu ya saringan yang biasa untuk membuat tahu, atau pakai jilbab juga boleh, pakai jilbab ya. Jilbabnya dilebarin untuk nyiram. Sehingga nanti air yang mengucur itu adalah air yang bersih, tapi mengandung kapur barus. Kapur barus itu untuk melindungi dari serangga, ya dari serangga. Aw syai'an minhu, meskipun sedikit. Adfiru sya'ral mar'ati salasah qurun. Untuk mayat perempuan, jalinlah rambut mayat perempuan 3 pintal. Jadi rambutnya itu dikepang menjadi 3, ya, dijalin, dikepang. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya dikepang. Jadi jangan sampai rambutnya awut-awutan gitu, ya. Tapi dikepang yang rapi menjadi 3 kepangan, ya. Kalau kebetulan laki-laki rambutnya panjang juga begitu, dikepang juga, ya. Kalau laki-laki rambutnya panjang. Tapi saya kira di sini nggak ada ya, ada rambutnya cepak semua, calon satpam. Summa jaffifuhu binahwi min syafah. Lalu keringkanlah dengan handuk misalnya. Jadi setelah selesai mandi maka dihanduki, sama seperti kita dihanduki, ya. Dilaplah dengan handuk, ya. Wal yaghsil rajula wali ahadiz zawjaini ayyaghsilal akhar. Hendaklah mayat pria dibandingkan oleh orang pria. Mayat pria dibandingkan oleh pria, ya. Jadi mayat pria jangan dibandingkan oleh perempuan. Kenapa? Karena nanti di dalam memandikan kita mau tidak mau akan senggolan atau berbenturan dengan aurat. Meskipun kita laki-laki juga tidak boleh memegang langsung auratnya, tidak boleh, tapi perlu dibungkus pakai kain. Nanti tangan kita dibungkus sehingga tidak memegang langsung aurat. Karena melihat aurat saja tidak boleh, apalagi memegang. Melihat saja nggak boleh, apalagi memegang. Maka mayat pria dibandingkan oleh pria, ya. Ini jangan ditawar, Pak, jangan ditawar. Karena urusannya adalah urusan mandi, dan urusan mandi itu berarti ngerayangi alat kelamin, ya, aurat. Dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri. Nah, kalau dia suami istri boleh Pak. Khusus suami istri boleh.
suaminya dimandikan oleh istrinya, atau sebaliknya istrinya dimandikan oleh suaminya. Ya, jadi suami istri boleh. Tapi kalau bukan suami istri tidak boleh. Tidak boleh. Pak, saya kan anaknya, Pak. Saya kan anak kandungnya, belahan jiwanya. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya, bapaknya meninggal, kemudian anaknya yang cewek mau mandikan, nggak boleh. Ya, jadi mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Ya, yang boleh silang itu hanya suami istri. Wali ahadiz zaujaini ayyaghsilal akhar, ya. Jadi artinya saling memandikan. Kalau yang meninggal istri, suami boleh memandikan. Kalau yang memandikan suami, istri boleh memandikan. Itu tok, ya, yang boleh bersilangan. Yang boleh bersilangan itu hanya kalau suami istri. Waktu muaibah, dan tutupilah kalau ada celah atau tubuhnya. Jadi aib atau celah tubuh harus ditutup, ya. Celah tubuh itu misalnya ada benjolan, oh ternyata di bagian sininya ada benjolan segede telur, itu termasuk aib atau celah tubuh dan harus dirahasiakan. Tidak boleh diceritakan. Oh kemarin begini nggak boleh. Ya. Para jemaah sekalian, itu garis besarnya. Nah, adapun kalau nanti praktek Pak ya, kalau nanti praktek itu sederhana sekali, ya. Supaya tertib, maka memandikan jenazah itu kita bagi menjadi 3 tahap. Supaya tertib. Tahap pertama membersihkan najis. Jadi nomor 1, number 1, the first step pertama adalah membersihkan najis. Jenazah atau mayat terlebih dahulu ditutupi dulu dengan kain, ya, tutupi dengan kain atau handuk untuk menutupi auratnya. Aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Pokoknya kalau yang meninggal laki-laki, tutuplah minimal dari pusar sampai lutut, tutup dengan kain, dengan handuk, pokoknya tutup. Kemudian pakaian dia yang asli dibuka, dilucuti. Digunting aja, lepas, ya, kaos dalam, celana dalam, semuanya. Terus ikatan-ikatan dari rumah sakit dilepas semua. Kan biasanya dari rumah sakit ada ikatannya kan, ikatannya dilepas semua, buang. Kemudian mungkin ada tempelan-tempelan Hansaplast, ya, Hansaplast, lepas, ya, lepas. Jadi Hansaplastnya dilepas, ikatan-ikatan dari rumah sakit digunting. Kemudian semua pakaiannya dilucuti, ya, dalam keadaan tertutup tentunya, ya. Jadi di atasnya kita tutup dengan kain ataupun handuk yang gede, ya, supaya aurat tetap tertutup, Nah, setelah semuanya dilucuti, kemudian itunya sediakan tempat sampah, ya, di tempat pemandian itu, ya, tempat sampah. Sebelum saya lanjutkan, yang memandikan jenazah itu harus orang-orang yang amanah. Orang yang amanah. Yang amanah itu artinya dia bisa menjaga mulut. Ya. Tidak mulutnya omber itu, ya. Omber itu apa sih? Pokoknya mulutnya itu tidak comel lah. Nanti cerita, oh kemarin sininya benjol. Ah, itu nggak boleh. Pokoknya yang amanah, pegang rahasia. Rahasia tubuh mayat itu dipegang rahasianya. Jadi yang mau memandikan adalah orang yang amanah. Kemudian memandikan jenazah itu bukan sebuah tontonan, pada nonton semua, itu enggak. Ditutup, kemudian harus dijaga di pintunya. Jangan sampai ada orang keluar masuk itu, selonong boy, nggak boleh. Ya, jadi yang mau memandikan tetapkan saja, misalnya 5 orang, ya, 5 orang itu nanti bagi tugas lah. Ada yang mengguyur, ya. Ada yang menggosok-gosok, ada yang nanti memiringkan badannya ke kiri, ke kanan, ya, mungkin 5 orang cukup lah. Mungkin yang mengguyur 2 orang, ya, ada yang mengguyurkannya, ada yang mengambilkannya dari ciduk dari tempat air, ya, oper-operan lah biasanya, ya. Tapi 2 orang cukup.
Jadi total sekitar 5 orang, jangan lebih, jangan terlalu ramai. Kemudian komandonya harus satu, jangan semua ngasih komando, ini, jangan, satu aja yang jadi komando, yang jadi komandan satu. Katakanlah komandannya itu misalnya ketua PCM atau ketua tablik mana sini Pak? Ketua tablik, angkat tangan. Ya, atau Mas Didi lah, ya. Jangan takut Mas sama mayat. Sudah sering Pak. Sudah sering ya. Jangan, nggak boleh takut dengan mayat, nggak boleh. Ya, takutlah kepada Allah. Nah, jadi yang masih komando satu, yaitu orang yang paham dan orang yang berilmu. Ya, sehingga nanti, oh ini dulu, oh habis itu ini, habis itu ini. Bahkan sebelum memandikan, si yang memandikan itu ya kita briefing lah, 1 menit lah kita briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas yang akan memandikan, tolong perhatikan, pertama luruskan niat karena Allah, ya, karena ini adalah ibadah. Luruskan niat. Yang kedua, kalau ada anggota keluarganya, anaknya atau apa, ini merupakan pengabdian kamu yang terakhir, ya, artinya di dalam penutup hidup sang ayah atau sang ibu, ini pengabdian kamu sebagai anak yang terakhir, maka kamu harus ikut memandikan. Kemudian kita berikan tahapan-tahapannya, ya, terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama, 1, membersihkan najis. Najis itu dari lubang depan sampai lubang belakang dibersihkan, ya. Nah, diceboki, ya. Kemudian mayatnya itu setengah duduk, beginiin, gitu. Jangan lurus begini, jangan tegak begini, tapi setengah duduk, ya, gitu. Sambil perutnya diurut-urut pelan-pelan, perutnya. Supaya apa? Supaya kalau ada sisa-sisa kotoran keluar semua, diurut pelan-pelan. Jadi kondisi mayat setengah duduk Pak ya, setengah duduk, ya. Ya setengah duduk itu ada yang megangin dong, ada yang megangin. Nah itulah makanya perlu 5 orang. Masa setengah duduk suruh duduk sendiri, ya. Kayak mayat setengah duduk ya nggak bisa lah. Dipegangin ya. Maka perlu 2 orang yang khusus megangin itu, megangin. Nah nanti yang 1 orang mengurut-urut perutnya, diurut ke bawah sampai bersih. Nah kemudian yang 1 orang lagi khusus menceboki. Diceboki, tangannya diberi kain ya, tangannya diberi kain. Tangan yang menceboki itu khususnya anak kandung lah ya, anak kandung. Diselimuti tangannya, ditutup dengan kain sampai betul-betul bersih, tidak ada bau, tidak ada warna kuning, tidak ada. Setelah airnya dilihat, oh airnya sudah bening, sudah bersih, maka cukup. Ya, jadi tahap pertama adalah membersihkan najis, baik dari lubang depan maupun lubang belakang. Ya, setelah bersih, yakin bersih, maka kita masuk tahap kedua. Nah, kemudian tadi yang tangan ada kain sarungnya yang bekas najis dibuang dong, dibuang. Kemudian ganti sarung baru atau ganti pembungkus. Ya pakai kain apa saja boleh lah untuk tangan itu ya. Kalau mau pakai sarung tangan yang terbuat dari plastik boleh juga ya, sarung tangan yang terbuat dari plastik. Tujuannya dalam kitab ini disebutkan kita jangan menyentuh langsung aurat, tapi ada batasnya. Nah, batasnya itu bisa kain, bisa sarung tangan plastik ya. Jadi tahap pertama selesai, membersihkan najis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tahap pertama, the first step, membersihkan najis. Iya. Ya. Oke. Jadi yang betul itu adalah sebelum mandi, bukan sesudah mandi. Jadi mandi itu udah final Pak, udah final mandi. Udah final, udah wangi, udah bau kapur barus. Jadi mandi itu udah final. Jadi tahap pertama adalah membersihkan najis, ya. Cukup. Sekarang masuk ke tahap kedua. Tahap yang kedua adalah mewudukan. Jadi diwudukan.
Karena memang yang harus dibasahin dulu adalah anggota-anggota wudhu. Nah, maka si jenazah itu diwudukan oleh kita, ya, mulai dari tangannya, ya, tangannya kita siram, kemudian di sela-sela jarinya, Pak. Ya, jadi tangannya, seperti kita wudhu lah, seperti kita wudhu, tapi diwudukan. Setelah tangan, ya, kita awali dengan membaca Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah tangan, baru kemudian tahap yang kedua, tangan kita yang sudah ditutup dengan kain, ya, kain bersih, ya, kain bersih, kita basahin, kemudian kita masukkan ke mulut, kemudian dibersihkan mulutnya, ya, pelan-pelan. Ada yang menggunakan sikat gigi, boleh, ya. Tapi kalau kita mau praktis, ya pakai tangan saja. Jadi tangannya dimasukin. Jadi jangan sekali-kali mencurahkan air ke dalam mulut atau hidung, nggak boleh. Jadi jangan sampai pure, blok, jangan, ya. Tapi cukup kainnya yang dibasahin saja. Sekali dibasahin, cukup. Kemudian dibersihkan mulutnya. Itu sebagai pengganti berkumur-kumur. Ya, demikian juga hidungnya dibersihkan, ya, dibersihkan. Pakai kain juga, ya, pakai kainnya yang agak tipis lah. Kalau kainnya ketebalan nanti nggak masuk ke hidung, itu seret gitu loh, seret, ya. Kainnya yang tipis saja. Jadi hidung dibersihkan, mulut atau gigi dibersihkan dengan tangan yang dibungkus oleh kain. Itu sebagai pengganti apa? Sebagai pengganti berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, ya. Dan sekali lagi saya ulangi, meskipun ini sudah berulang kali, jangan sekali-kali menyiramkan air ke dalam mulut, jangan, ya. Sudah, pengganti berkumur sudah, kemudian tahapan berikutnya adalah membasuh muka, ya. Sama, jangan sampai pure begitu, nanti kan masuk ke mulut, ya. Jadi pelan-pelan, guyurnya pelan-pelan, jangan sampai masuk mulut, kemudian diusap, ya, supaya wajah ini basah, ya, wajah. Setelah itu terakhir adalah tangan, belum, tangan sampai siku, ya, disiram. Semuanya dimulai dari kanan, ya, sama. Masih banyak saudara-saudara kita, karena wudhunya jenazah atau mayit ini juga sama dengan wudhunya kita, sama. Semuanya dimulai dari kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan sampai selang-seling. Selang-seling itu gini, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu namanya selang-seling, nggak boleh. Harus satu-satu. Kanan dulu, lunas 3 kali. Kanan dulu. 1, 2, 3. Sudah lunas 3 kali kanan, baru kiri, ya, baru kiri. Jangan sampai kayak mau main silat aja. Emangnya tapak suci. Kaki juga begitu, kanan, kaki juga begitu, kanan dulu baru kiri. Nah, setelah tangan sudah sampai siku, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Baru terakhir kepala, rambut, ya, seperti biasa kita, ya, seperti yang kita biasa wudhu, rambut dan telinga, ya. Terakhir banget kaki, ya, kaki sampai mata kaki, kemudian kakinya juga di sela-sela jarinya, jari-jari kaki, Pak, ya, jari-jari kaki di sela-sela. Nah, sudah, berarti tahap kedua selesai, mewudukan. Mewudukan ini ada pertanyaan, silakan. The second step kedua. Silakan kalau ada pertanyaan yang masih ragu-ragu, ya. Mayat itu sudah terdaftar. Apakah itu masih dalam? Ya, paham. Ya. Terus Diulang aja. Ya. Mayat itu biasanya dari randa, dari meja, dari kasur itu kan sudah disedakan. Iya. Mungkin posisinya sedikit agak kaku tadi itu. Mm-mm. Nah, ketika berwudu,
apakah tangannya ini cuma disiram pada posisi sedatar atau seharusnya diangkat? Ya. Itu untuk yang tangan, termasuk juga mungkin kakinya. Ya. Terima kasih. Ya. Itulah pertanyaan yang sudah saya antisipasi dari awal. Maka dari awal ketika baru saja meninggal masih hangat itu, belum dingin belum. Nah, itu tangan dilemas-lemaskan, ya. Tangan sendi-sendi dilemas-lemaskan. Baik sendi tangan, baik sendi yang di sini pergelangan maupun sendi yang di siku maupun yang di sini dilemas-lemaskan itu, dilemas-lemaskan. Supaya nanti pada saat memandikan dia bisa dibuka kemana aja, dibuka ke kanan bisa, diangkat ke atas bisa, gitu ya. Tidak kaku, ngejilgrek gitu ya. Nggak bisa diapa-apain, ya. Nah, itulah pertanyaan Bapak tadi tidak perlu dijawab kalau dari awal setelah habis meninggal kita langsung melemas-lemaskan sendi, ya. Nah, kalau ternyata aduh lupa dilemas-lemaskan sehingga sudah kaku, ya pokoknya diangkat semampunya aja diangkat. Yang penting bagian wudhu itu basah. Bagian wudhu itu ya dari ujung kuku sampai siku, yang penting basah, ya. Gampang lah, diangkat dikit, kemudian tangan kita ngerogoh begini kan. Ya gitu. Sebab kalau hanya disiram aja biur, itu takutnya di bawahnya masih kering. Takutnya kalau hanya biur, ya, maka dirogoh begini, jadi usap, diraba. Ya, jadi pokoknya intinya diangkat sedikit. Kalau kaku Pak ya, kalau kaku diangkat sedikit, kemudian diusap. Yang penting bagian wudhu basah, itu begitu. Ada lagi pertanyaan? Untuk orang yang meninggal di pasar ya. Ya. Iya. Lakukannya sama enggak untuk jenayah orang gila. Oh, orang meninggal yang gila. Kotor sekali. Iya, kotor sekali. Ya. Ya, kalau orang gila itu sejarahnya dulunya pernah Muslim, ya perlakuannya sama lah. Tapi kalau orang gila ini dulu sejarahnya itu adalah non-Islam, maka kita serahkan ke pihak gereja. Ya, jadi kita lihat sejarahnya. Orang gila ini sejarahnya, tapi Ustadz mana tahu sejarahnya? Saya mah tahu sejarah Pangeran Diponegoro gitu ya. Ya kalau nggak tahu sejarahnya ya anggap saja dia dulunya Muslim. Ya sama Bu, perlakuannya sama. Ya jelas lah, namanya orang gila itu biasanya kan badannya kotor banget kan, kakinya biasanya setengah senti kan. Ya sama. Ya sama Bu, ya sama. Ah, syukur-syukur kita tahu sejarahnya. Oh, ini orang gila ini dulu tetangga saya ini, karena suaminya nikah lagi, maka dia gila. Jadi gila. Ya, akhirnya jalan-jalan di pasar. Ya. Nah, kalau kita tahu sejarahnya lebih baik. Artinya itu kewajiban kita mengurus. Ya. Dan kalau kita tahu sejarahnya bahwa ini punya Cui Langseng, ya, ini dulunya Cui Langseng, berarti kita serahkan aja kepada orang-orang Tionghoa. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak Ustaz, dalam memandikan jenazah itu keluarganya itu tidak sama keimanan. Pernah saya dengar apabila orang itu kena pengen semua nyiram, di antara dan keluarga itu ada yang tidak melaksanakan sholat. Nah, katanya kalau menyiram yang menyiram itu tidak melaksanakan sholat seperti menyiramkan api. Nah, saya pengen kepastian hadisnya ini karena semuanya sayang dengan almarhum, pengen partisipasi dalam meninggalnya almarhum tersebut di akhir hidupnya. Nah, apakah benar itu Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, kita ini selalu ditakut-takuti dengan cacing di dalam kubur.
Kalau menurut ilmu, cacing itu tidak bisa hidup. Itu di 50 cm aja sudah nggak ada. Apakah benar juga mayat itu habis kena cacing? Dengan kuburan itu sudah 1,5 meter. Ya, karena ini majelis ilmu, mohon dijelaskan hal tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak siapa namanya? Pak Yazid ya? Ya. Pak Yazid, Ya. Ketua Ranting Lapor Raya. Dosen ya? Yazid, ya. Dosen ya? Dosen. Bukan, Pak. Ya. Ini pertanyaannya Pak Yazid ini seperti dosen. Dosen yang sedang menguji, seperti profesor yang sedang menguji dosen. Ya. Saya ini dosen yang sedang S3 ya. Ini profesor saya. Seperti itu seolah-olah. Ya. Jadi saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua dulu, yaitu kan untuk membahasakan untuk orang awam ya. Terutama lagunya Rhoma Irama kan. Ya, lagunya Rhoma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai. Nah, itu ya. Itu liriknya bagus sekali tuh. Ya. Bahwa mayat itu nanti akan dimakan oleh cacing tanah. Nah, itu lagunya Rhoma Irama ya. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Liriknya bagus itu, liriknya Rhoma Irama itu. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan membahasakan aja kepada orang awam ya. Tapi apakah benar ada cacing atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas menurut ilmu tanah, menurut kampus Unila, menurut Profesor Abdul Qadir Salam, profesor di bidang ilmu tanah ya. Di tanah itu Pak, Bu, tanah itu pertama gudang makanan. Ya, gudang makanan. Karena tanaman hidup dari tanah kan. Di situ ada zat unsur hara, ada zat unsur hara, ada pokoknya hara makro dan mikro, ada nitrogen, pokoknya macam-macam lah. Walaupun nitrogen asalnya dari udara. Pokoknya makanan untuk tanaman lengkap di dalam tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping ada makanan, ada zat gizi, ada zat hara bagi tanaman, juga di tanah itu ada ribuan bahkan mungkin jutaan mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu organisme atau makhluk hidup yang kecil sekali, seperti contohnya apa? Contohnya bakteri, banyak bakteri, dan itu sengaja diciptakan Allah ada bakteri. Tujuannya apa bakteri itu? Untuk melakukan pelapukan ya, untuk melakukan dekomposisi ya, supaya lapuk. Kalau di dunia ini tidak ada bakteri, Bu, Pak, Bu, kalau di dunia ini tidak ada bakteri pelapuk, tidak ada serangga pelapuk, maka dunia ini kita penuh dengan sampah, penuh. Nah, kenapa sampah itu lama-lama habis? Karena terjadi proses pelapukan, yang bahasa ilmiahnya namanya dekomposisi. Nah, siapa yang melakukan dekomposisi? Adalah satu mikroorganisme, bakteri, jamur, ya. Bakteri jamur yang akan membuat makhluk hidup itu lumat ya. Yang kedua adalah serangga. Nah, itu di tanah. Sehingga kalau Bapak tadi menjelaskan bahwa di dalam liang yang dalam itu enggak ada cacing tanah, oke, saya setuju. Tetapi ketika galian itu dikeluarin, tanah galian kan dikeluarin kan. Nah, ketika tanah galian itu dikeluarin kan bercampur. Ya, bercampur dengan tanah yang biasa yang kelihatan dengan mata kita. Nah, disitulah maka peluang untuk terjadinya percampuran antara tanah yang di dalam dengan tanah yang di luar, peluangnya besar sekali kan, dicangkul-cangkul kan, diaduk-adukan pakai cangkul, maka disitulah sudah menyatu antara jamur, bakteri, dan telur-telur serangga. Perlu diketahui bahwa serangga itu ada yang namanya serangga tanah ya. Serangga tanah itu namanya koleng bola, dia tidak punya sayap, nggak punya sayap, namanya serangga tanah. Itu telurnya kecil, nggak kelihatan, dan di situ bercampur jadi satu. Maka proses pembusukan mayat itu pasti terjadi, pasti. Nah, siapa yang mayatnya tidak busuk? Menurut syariat Islam ya, menurut syariat Islam yang mayatnya tidak busuk itu adalah para mujahid dan para hafizul Quran. Jadi para penghafal Quran dan para pejuang itu mayatnya tidak rusak, dijaga oleh Allah utuh. Seperti mayat Nabi Muhammad yang masih utuh, ya, masih utuh. Nah, kalau Bapak bilang, Ustadz, tapi itu Fir'aun kok mayatnya utuh? Nah, itu ada perlakuan khusus, yaitu dikasih balsem.
dikasih balsam namanya mumi, ya, mumi. Nah, kalau bapak mau kayak Fir'aun boleh juga, ya, boleh kalau bapak-bapak pengen kayak Fir'aun. Oh, bapak pesan nama istrinya, Dek, nanti kalau gua mati kasih kasih mumi, ya balsam yang bisa. Nah, itu boleh kalau mau niru Fir'aun. Ya, kalau kita menurut. Nah, sebaiknya kita nggak usah niru Fir'aun lah. Fir'aun itu sengaja untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, supaya orang seluruh dunia tahu ini loh yang dulu takabur, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ini loh wajahnya. Nah, itu untuk pelajaran, ya. Jadi secara umum jenazah kita nanti akan hancur, Pak, ya, dengan proses pelapukan bisa seminggu, bisa sebulan, tapi yang jelas setelah bertahun-tahun. Lapuk, semua dagingnya hancur, bahkan jangankan daging, tulang pun juga nanti akan hancur setelah sekian ratus tahun, ya. Bahkan yang dijamin dalam hadis, ya, saya baca yang dijamin dalam hadis, yang tidak lapuk hanya satu tulang yang tidak lapuk, yang masih utuh, yaitu tulang ekor. Ya, tulang ekor itulah yang masih ada. Semua hancur, tulang tengkorak, tulang tangan, tulang dada, semua hancur. Nah, kalau tulang saja hancur, apalagi kulit, apalagi daging, itu hancur semua, ya, busuk. Jadi proses pembusukan itu adalah sesuatu yang niscaya, Pak, sesuatu yang niscaya, dan itu secara ilmiah sudah bisa kita terima. Karena memang menurut para ahli ilmu tanah bahwa di tanah itu mengandung jutaan mikroorganisme, bakteri, jamur, dan juga serangga tanah. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa, Pak? Mematikan non-muslim. Oh ya, jadi karena ini adalah ibadah, betul, ya betul, itu pertanyaan itu bagus. Jadi karena ini adalah ibadah, maka kita harus tegas di dalam keluarga bahwa yang beda agama tidak boleh ikut memandikan, titik, ya. Ya, paham, menyiram. Oh, nggak sholat aja, tapi agamanya masih muslim. Oh iya, oke, berarti saya salah menangkap. Dia tidak sholat itu tergantung kriterianya, Pak, tergantung kriterianya. Kalau sama sekali seumur hidup tidak pernah sholat babarblas, maghrib nggak pernah babarblas, sholat idul fitri, idul adha nggak pernah, pokoknya nggak pernah sholat babarblas, nol besar, maka dia itu dihukumi oleh para ulama kafir, Pak. Para ulama jelas menghukumi kafir, ya. Tapi kalau dia sewaktu-waktu nongol maghrib di al-isya, nanti habis itu subuhnya hilang, zuhurnya hilang, habis maghrib nongol lagi, nah itu dia masih kategori muslim. Jadi silakanlah untuk ikut menyiram, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu persis bahwa dia sama sekali nggak sholat, nol, nggak pernah sholat babarblas, nah maka itu para ulama menghukuminya kafir. Nah, saya kira yang Bapak sebutkan tadi, saya kira masih sholat lah, walaupun sholatnya jarang-jarang sholatnya, ya, paling hanya maghrib saja, atau seumur hidup hanya idul fitri dan idul adha, ya. Jadi saya kira kalau hanya ikut menyiram nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi untuk yang tahap kedua stop dulu, ya, stop. Tahap yang kedua adalah mewudukan, ya. Sekarang masuk tahap ketiga. Tahap ketiga memandikan, ya. Tahap ketiga memandikan dimulai dari menyiram kepala. Jadi tahap memandikan, the third step, ya, tahap ketiga memandikan dimulai dari kepala. Kepala disiram dengan air 3 kali, ya, kepala ini ya, rambut, ya, leher, ya, komplit lah. Sekali lagi dalam menyiram itu hati-hati jangan sampai masuk ke mulut, ya, nyiramnya pelan-pelan. Jadi mulai dari kepala dulu. Nah, air yang untuk menyiram itu boleh dicampur dengan remasan-remasan daun apa tadi? Bidara, ya, daun bidara yang diremas-remas, Pak, yang diremas-remas. Itu untuk kepala supaya agak sedikit berbusa, ya. Nah, setelah kepala sudah disiram 3 kali, ya, leher-lehernya jangan lupa, leher belakang yang sering lupa leher belakang, ya. Sudah basah semua kepala.
Baru yang kedua bagian tubuh sebelah kanan. Ya, bagian tubuh sebelah kanan. Nah, kita siram dulu Pak, sebelah sininya siram biur sampai ke bawah, sampai kaki. Nah, kemudian setelah disiram dengan jumlah ganjil Pak ya, kemudian mayat itu dimiringkan supaya apa? Supaya bagian tubuh sebelah kanan yang belakang ya, yang belakang supaya kena air juga. Sebab kalau mayatnya nggak dimiringkan begini, maka khawatirnya di sini masih kering, maka mayatnya dimiringkan. Itulah perlunya tadi 5 orang. Jadi ada 2 orang yang khusus untuk memiringkan mayat, dimiringkan supaya bagian tubuh kanan di belakang basah. Ya, sekali lagi diusap-usap dengan tangan yang dibungkus oleh kain, ya pelan-pelan. Setelah bagian kanan sudah basah semua dari pundak sampai ke ujung kaki, ya termasuk betis bagian bawah ya, betis paha bagian bawah itu, betis paha bagian bawah. Setelah dimiringkan, kemudian dikembalikan lagi kembalikan lurus. Kemudian siram bagian kiri depan, siram sampai ujung kuku, sudah basah semua bagian depannya, kemudian dimiringkan ke arah sebaliknya. Kalau tadi miringnya begini, sekarang miringnya begini. Supaya apa? Supaya bagian tubuh yang belakang, yang kiri tapi belakang, supaya kena air. Ya, sambil diusap pelan-pelan pakai tangan yang dibungkus kain, ya, sampai pantat, sampai paha, sampai betis. Nah, setelah dipastikan bahwa semuanya sudah kesiram air, baik kepala, bagian tubuh sebelah kanan, bagian tubuh sebelah kiri, kemudian terakhir ditutup dengan jumlah siraman yang ganjil terakhir. Yang kemudian yang terakhir sekali dengan air kapur barus, ya. Nah itu. Nah kemudian pakai sabun dan sampo bagaimana? Sabun dan sampo itu hukumnya tambahan, ya tidak wajib. Seandainya kita nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, itu sudah sah. Secara fikih, secara syar'i itu sudah sah. Nah karena ini akan menghadap Allah, alangkah baiknya supaya rambutnya disampo dan juga disabun. Jadi sekali lagi, sampo dan sabun itu tambahan, boleh. Tapi terakhir sebelum air air kapur barus terakhir, ya. Jadi yang prinsip dalam memandikan jenazah, seluruh tubuh itu basah kena air, itu prinsip. Kalau sudah basah semua sudah sah. Nggak punya sabun nggak apa-apa, nggak punya sampo nggak apa-apa. Nah, kalau mau pakai sabun, usahakan pakai sabun cair supaya cepat berbusa. Ya, kalau sabunnya sabun batangan itu kasihan nanti gosok. Jangan sabun batangan Bu ya, jangan sabun batangan, tapi sabun cair ya biar cepat. Nah, jadi sekali lagi, sabun dan sampo itu tambahan, tidak wajib. Nah setelah sudah sabun dan sampo, udah hilang semua busa-busanya, kemudian disiram terakhir dengan siraman air apa tadi? Air kapur barus. Saya mau nyebut kapur barus kok lidahnya kok lama gitu, kapur barus. Ya. Jadi semua jumlah siramannya itu ganjil. Ya. Kalau ada keluarganya yang mau nyiram boleh, ya siram. Ya keluarganya misalnya ada 7, ya berarti 7 berarti ganjil. Ya. Itu kan hanya untuk supaya keluarganya puas Pak ya, supaya puas. Ada yang mau nyiram nggak? Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sudah kita amanatkan kepada yang tukang memandikan itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Tidak harus anggota keluarganya. Kamu udah nyiram belum? Ayo nyiram. Enggak ada kewajiban, ya. Jadi menyiram itu tidak ada kewajiban. Itu hanya sekedar adat saja Pak ya, adat supaya sama-sama legowo ya. Nah setelah itu dihanduki Pak, kemudian sekali lagi mungkin
apa kain yang pertama tadi sudah basah diganti dengan kain yang baru, ya. Kemudian kain yang lama dilepas pelan-pelan, ditarik supaya jangan sampai auratnya terbuka. Pokoknya selama proses memandikan aurat wajib tertutup, tidak boleh kebuka. Nah, kemudian ketika kita menyeboki segala macam, kita memegang kemaluannya jangan langsung, tetapi ada pembungkusnya, ya. Nah, sampai di situ memandikan selesai, tinggal dihaduki. Setelah dihaduki, kemudian kita bawa ke tempat mengkafani. Ya, ini saya sudah bicara 1 jam lebih 5 menit. Ya, jadi untuk memandikan sampai di situ. Masih ada pertanyaan, silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Rasulullah nggak mau menyalati orang yang berhutang. Di Indonesia ini perasaan saya kok semuanya punya utang, termasuk saya juga masih punya utang. Tetapi ada utang yang kalau mati si pengutang itu ada yang bayar, katanya asuransi namanya. Nah, karena dia utang berjuta-juta, malah mungkin banyak juta, terus dia mati, padahal utangnya belum separuh di bank. Tapi karena itu dijanjikan asuransi yang bayar, apakah ini orang sudah boleh disolatkan? Terima kasih. Ya. Sudah Pak, sudah boleh dilunas, sudah boleh disolatkan. Karena itu berarti sudah ada akad kan, sudah ada akad dari pihak asuransi atau bank bahwa setiap nasabah yang meninggal dunia maka otomatis lunas. Nah, kalau sudah ada akad begitu, berarti itu sudah kita pegang. Jadi sudah bisa disolatkan, sudah bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Ibu. Saya senang kalau banyak pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Tadi saya sudah mengamati apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa tahap pertama itu membersihkan najis, lalu berwudu, kemudian memandikan. Yang saya alami di masyarakat, kalau saya amati itu dia wudu, mandi, membersihkan najis, kemudian selesai bersih semua, baru wudu lagi. Itu. Apakah seperti itu Pak? Yang pertama. Yang kedua, ketika tapi kaum perempuan ini sedang berhalangan, ada keluarga kita sedang mau dimandikan, apakah kita yang sedang berhalangan ini boleh ikut memandikan? Begitu saja Pak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, yang kedua dulu. Saya belum menemukan hadisnya tentang larangan ibu-ibu yang berhalangan untuk memandikan, ya. Kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak ada yang menemukan hadisnya, nanti tolong kasih tahu saya. Saya alhamdulillah bacaannya cukup banyak, termasuk yang buku ini juga lengkap sekali tentang jenazah, lengkap banget. Saya belum menemukan itu, ya. Jadi itu jawaban yang pertanyaan kedua. Jadi untuk pertanyaan kedua jawabannya saya belum menemukan hadis tentang larangannya, ya. Artinya kalau tidak ada larangannya berarti boleh, ya. Yang jelas itu jangan sampai lain jenis, ya. Lain jenis itu nggak boleh. Jadi dari laki-laki yang meninggal yang memandikan adalah perempuan, itu nggak boleh. Itu jelas ada larangannya. Nah, sedangkan kalau dia itu misalnya berhalangan itu atau head, ya, itu saya belum pernah menemukan hadisnya. Nah, yang saya ketemu hadisnya itu laki-laki yang malamnya berhubungan dengan istrinya itu tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam liang lahat, menurunkan jenazah. Itu ada hadisnya, ya. Jadi seorang laki-laki yang malamnya berhubungan dengan istrinya, maka paginya kalau dia mau ikut ke dalam liang lahat, menerima jenazah dan menurunkannya, itu yang ada larangannya. Nah, kalau yang ibu tanyakan belum ada, saya belum ketemu hadisnya. Kemudian pertanyaan yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama? Oh iya,
Jadi inilah gunanya pengajian, ya. Inilah gunanya pengajian untuk sedikit demi sedikit kita tidak mengikuti masyarakat, ya. Artinya apa? Artinya kita mengikuti ilmu yang benar, ya. Ilmu yang benar itu terakhir itu mandi. Jadi membersihkan najis itu justru di awal, ya. Kalau membersihkan najis terakhir, wow, sudah rapi, bersih, kotor lagi, bau lagi, oh apa segala macam. Justru yang benar itu di awal. Sama dengan kita mau mandi lah, ya. Bapak misalnya mau mandi Jumatan nih, mau mandi Jumatan, ya. Mandi dulu, selesai, baru maaf, BAB atau BAB dulu. Ya, BAB dulu dong. BAB dulu, kencing dulu sampai bersih, baru wudhu dan mandi, ya. Jadi gitu. Jadi yang namanya membersihkan najis itu justru yang paling awal, Bu, nomor 1. Ya nanti makanya kalau nanti di antara kita ada yang meninggal, langsung kita dari PCM, dari tim Rukam ini langsung punya tim dan langsung menyerbu keluarga kita, langsung bruk. Nah, jadi kita umumkan kepada masyarakat bahwa insya Allah nanti jenazah ini akan dikelola oleh kawan-kawan dari Rukam Muhammadiyah, titik. Dah. Habis itu kita sepenuhnya yang melaksanakan kita, sehingga kita tidak menyerahkan kepada masyarakat umum yang ilmunya masih campuran, ya, campuran. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi tetap caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Buang najis dulu, bersih, total bersih, sampai udah dibuang itunya, apa kain pembungkusnya, kan ada najis, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah mewudukan, tahap yang ketiga adalah mandi. Jadi begitu, Bu. Urut-urutannya jangan dibalik-balik. Tidak, sudah wudhu. Wudhunya cukup sekali, nggak perlu 2 kali. Enggak salah, Bu, nggak salah, cuma nggak sempurna. Ya, nggak salah. Yang selama ini dilakukan sudah dapat pahala dari Allah, udah. Ya, nggak salah. Soalnya kalau kita ngulang lagi nanti jenazahnya kita angkat lagi. Yuk kita gali lagi, enggak. Yang selama ini sudah dikerjakan sudah baik, tinggal kita sempurnakan. Jadi ya, ilmu yang kita terima ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan, ya. Bukan untuk menyalahkan yang sudah-sudah, bukan. Ya, tugas kita bukan menyalahkan, bukan. Ibu, ya. Ya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup karena sudah 8:30, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini Ustaz, saya mau tanya ini, kalau sudah ditutup. Karena kebanyakan di masyarakat kita ini kadang-kadang memandikan jenazah itu nunggu kuburan selesai. Apakah seperti itu, Pak Ustaz? Dan kadang-kadang juga keluarga kita nunggu keluarga kita yang dari Jakarta bahkan dimandikan. Ya. Kebanyakan seperti itu. Dan saya sekali lagi tadi kalau orang yang sudah bersetubuh malam tak boleh menerima mayat di kuburan tadi, Pak. Tapi kalau udah mandi junub gimana, Pak? Ustaz? Apakah dibolehkan apa enggak? Terima kasih. Iya. Alhamdulillah pertemuan kita yang pertama bulan lalu, alhamdulillah ketika itu Pak Didi ada di kampung, apa ya? Nah, ada di kampung beliau, jadi nggak hadir. Jadi sebenarnya sudah kita jelaskan itu yang beliau tanyakan. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, Pak? Kebiasaan masyarakat ya. Oh iya, ya itu sudah kita jelaskan bahwa kita memandikan itu sesegera mungkin, ya. Tidak menunggu galian sampai tuntas, tidak menunggu anaknya yang dari Jepang datang, anaknya dari Amerika datang, tidak. Pokoknya secepatnya dimandikan. Kenapa? Karena kalau sudah mandi kan wangi bersih, ya. Tidak ada kecoa, tidak perlu lagi dikasih macam-macam, ya. Itu yang pertama, sudah bersih, ya kan? Lebih cepat bersih kan lebih bagus. Kemudian yang kedua, ini yang penting, Bu, ya, yang penting. Tidak semua orang yang melayat itu
mau menunggu dari pagi sampai sore. Ada yang melayatnya itu terutama yang kepala sekolah nih, kepala sekolah atau mungkin apa rektor, dekan, dia hanya punya waktu sampai jam 10. Saya hanya punya waktu sampai jam 10, nggak bisa ikut ke makam, nggak bisa. Nah, maka orang-orang yang melayatnya cepat, maka dia bisa menyolatinya di rumah. Sholatin dulu, ya. Bisa termin pertama, termin kedua, termin ketiga, siapapun bisa menyolati. Habis sholat pulang, habis sholat pulang, habis sholat pulang. Jadi tidak harus menunggu sholat ramai-ramai di masjid yang jumlahnya banyak, tidak, ya. Karena tidak semua yang melayat itu punya waktu yang longgar, ya. Tidak. Ada yang hanya ngasih amplop terus pulang, ya. Ada yang duduk 5 menit pulang, ada yang duduk setengah jam, ada yang duduk 2 jam, ada yang duduk 4 jam pulang, ya. Nah, sebelum mereka pulang dia sudah bisa menyolati. Sudah. Kenapa sudah bisa menyolati? Karena jenazahnya sudah bersih. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua? Pertanyaan yang kedua tadi ada nggak ada ya? ya kalau lupa, alhamdulillah. Ya, jadi itu tidak nunggu saudaranya. Ya makanya inilah perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, Pak Buya. Jadi kita sebagai orang tua pesan sama keluarga kita, kita wasiat, nak, nanti kalau Abi sama Umi meninggal, pokoknya yang ngurus jenazahnya adalah PCM. Nah, itu ada wasiatnya. Yang kedua, tolong segera dimandikan dan tidak usah nunggu yang dari Papua datang, yang dari Lamongan datang, nggak usah. Dan tidak usah nunggu penggalian itu selesai, ya. Udah, nanti penggalian selesai jam berapa terserah, yang penting dimandikan dulu supaya hadirin yang mau buru-buru pulang bisa menyolati, ya. Kalau yang udah mandi junub kan boleh, Pak? Boleh? Oh iya, yang tadi masuk ke liang lahat itu untuk kehati-hatiannya lebih baik saya mengambil pendapat yang jangan, ya jangan, karena ya jelas lah namanya orang Islam itu pasti udah mandi junub lah, nggak mungkin belum mandi junub, ya karena dia kan harus sholat subuh, ya kan, pasti sudah mandi junub pasti. Jadi tetap untuk kehati-hatian sebaiknya tidak usah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Budi Nasi yang telah memberikan materi kajian pada hari ini tentang jenazah. Materi ini sangat bagus sekali. Mungkin ini belum ada kajian tentang mengafani. Mungkin nanti jam kajian yang akan selanjutnya